dalam rangka mewujudkan penguatan pendidikan vokasi untuk sektor perguruan tinggi serta menunjang sarana dan prasarana. AKN Putra Sang Fajar Kota Blitar membangun gedung baru di lahan bekas Rumah Sakit Marti Waluyo, Jalan Dr. Sutomo, Seranwetan, Kota Blitar, pada tanggal 18 Juni 2020. Pembangunan gedung universitas baru diawali dengan peletakan tiang panjang pertama secara simbolis oleh Wali Kota Blitar. Pembangunan kampus AKN Putra Sang Fajar Blitar merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Blitar dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Dikti. Dalam hal ini, pemerintah Kota Blitar menyediakan lahan sedangkan anggaran pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Pembangunan tahap 1 gedung kampus ini menelan biaya sebesar 21 miliar rupiah dan ditargetkan akan rampung dalam bulan Desember mendatang. Rencananya, ada 6 gedung yang akan dibangun di kampus AKN Putra Sang Fajar, yaitu Gedung Direktorat, Gedung Prodi, Gedung Alumni, Gedung Unitas, dan 2 gedung sarana umum berupa aula dan masjid. Seperti kita ketahui, AKN Putra Sang Fajar merupakan sekolah tinggi vokasi negeri yang memiliki 4 prodi, yaitu pengolahan hasil ternak unggas, penyuntingan audio video, administrasi server, jaringan komputer, dan otomasi perkantoran. Pemasangan tiang panjang ini merupakan tanda bahwa pembangunan gedung baru AKN dimulai. Diharapkan pendidikan vokasi ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang murah oleh setiap mahasiswanya. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Santoso selaku Wali Kota Kota Blitar dan juga selaku Ketua Dewan Penyantun Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Yang saya hormati Pak Samsul mewakili Kepala Dinas Kota Blitar, kemudian Pak Heru selaku Camat Sanan Wetan, mudah-mudahan salah. Pasti kan nggak apa-apa. Pak Hamid selaku anggota Dewan Penyantun Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Kemudian Pak Eko, ini yang selalu berbakti dari awal sampai akhir kakak kita. Serta hadirin yang lain dan juga teman-teman dari AKN Blitar. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini yang kegiatannya akan mengawali pembangunan kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa pelaksana pembangunan kampus ini adalah dari Jakarta, PT Restafani Rambate Karya, maaf. Kemudian untuk konsultan pengawasan dari Jember, kemudian sekelaku yang mendapatkan mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Jadi ini merupakan proyek nasional yang tentunya kepercayaan yang tinggi juga untuk Kota Blitar, mendapatkan kepercayaan untuk terus mengembangkan kampus yang ini juga pemikirannya bekerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah Kota Blitar, di mana awal penandatangannya dulu sehingga saya tahun 2012 di Pak San. Dan waktu itu memang Pak San sendiri yang banyak mungkin dari awal berbagai hal sampai akhirnya alhamdulillah hari ini
Pak Hasan juga akan mengawali untuk pembangunan kampus ini. Untuk itu saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk sama-sama mendukung sehingga proyek nasional yang kita mulai tahun 2020 ini nanti bisa berjalan dengan baik dan nanti dijadwalkan sesuai dengan yang sudah disepakati dengan Pak Anton dan kawan-kawan selaku pelaksana proyek. Itu akan diusahakan pertengahan Desember sudah selesai. Jadi nanti ini kalau nggak salah posisi tengah-tengah gedung, nanti batas gedung panjang yang itu ya Pak Anton ya. Jadi batas gedung panjang itu, batas selatannya kalau kurang lebih kemarin sekitar 8 meter dari pohon. Jadi alhamdulillah kita tidak mengganggu lingkungan, masih tetap ada hijau di sini, sehingga nanti mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya mohon Pak Wali Kota untuk memberikan arahan, sekaligus nanti melakukan pemancangan perdana dengan nanti kayaknya sudah siapkan ada tombol di sini. Nanti begitu tombol ditekan, mesin itu akan berjalan. Dari saya pikir itu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes, persilakan. Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Samsul dan juga hadirin undangan yang saya cintai dan saya banggakan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya paham orang-orang proyek ini biasanya di lapangannya sudah seperti ini, jadi beda artinya kesiapannya dengan kalau kita protokolnya di kantor, cara apa. Oleh karena itulah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengawali pemasangan tiang pancang untuk pembangunan kampus Akademi Putra Sang Fajar. Ini adalah kita rintis lama sekali. Jadi sejak saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan sampai dilaksanakan ini ya itu tahun 2012 kita mengawalinya, karena saya berpikir bagaimana Kota Blitar betul-betul memiliki sebuah kampus negeri yang representatif sehingga nanti dampak yang mengiringi paling tidak masyarakat sekitar ini juga ikut menikmati perkembangan dari dibangunnya kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Yang perlu dipahami bahwa embel-embel Putra Sang Fajar inilah, karena kalau kita bicara dengan Kota Blitar identik dengan Bung Karno. Bung Karno adalah seorang nasionalis, seorang penggali Pancasila yang sudah dikenal di seluruh dunia dengan perjuangannya yang senantiasa relevan di sepanjang zaman. Oleh karena itulah kita berharap dengan embel-embelnya Putra Sang Fajar, karena ini identik dengan Bung Karno. Saya minta dan saya berharap pada seluruh elemen masyarakat, Pak Camat, Pak Lurah, juga tetangga kiri kanan, tetap membantu bagaimana pelaksanaan pembangunan kampus yang ditangani secara langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menunjuk konsultan perencananya maupun pengawas itu dari Jember. Kita berharap prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi pemerintah kota tinggal menikmati hasil pembangunan kampusnya yang nanti kita bisa kembangkan agar menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat Kota Blitar dengan dibangunnya kampus
Akademi Komunitas Putra Sang Fajar di saat kita berada pada bulan Juni yang dianggap sebagai bulan Bung Karno. Ini adalah momentum yang sangat bersejarah karena Blitar Kota kalau bulan Juni itu adalah identik dengan bulan Bung Karno. Ada 3 peristiwa besar yang selalu diperingati dari tahun ke tahun. Tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tanggal 6 Juni hari lahirnya Bung Karno, tanggal 21 ini nanti haulnya Bung Karno. Nah, hari ini kita lakukan secara resmi pemasangan tiang panjang untuk mulai dibangunnya kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Mudah-mudahan rentetan peristiwa yang sangat bersejarah ini betul-betul menjadi kenangan yang tak terlupakan, dan ini juga tambahan seluruh masyarakat Kota Blitar akan segera memiliki sebuah kampus negeri. Jadi ini kampus negeri, bukan swasta, sehingga yang kita berharap betul-betul bisa memberikan semangat dan dorongan, utamanya semangat nasionalisme dan patriotisme ini akan menggelora kepada seluruh masyarakat Kota Blitar dengan dibangunnya kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih juga kepada teman-teman khususnya di AK yang turut berkontribusi, karena sejak kita mengusulkan sampai terrealisasi ini butuh perjuangan yang tidak sedikit dan tidak gampang. Tantangan-tantangan yang dihadapi selalu pasang surut silih berganti. Itulah dinamika yang justru akan menambah rasa bahwa sebuah perjuangan itu adalah butuh proses. Ketika proses berjalan, tantangan mampu diselesaikan, yang akhirnya terwujud, itu adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai harganya. Demikian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pemasangan tiang panjang pembangunan kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar secara resmi akan dimulai. dan barokah dari Allah Ta'ala mengirim kepada kita semua pada hari ini dan berikutnya dari awal hingga akhirnya. Al-Fatihah. Bismillah la yadurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah la yadurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah la yadurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma atiqa wa hadirih. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma atiqa wa hadirih. A'udzu billahi min syarri ma atiqa wa hadirih. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas karunia-Mu kami berharapkan dapat terwujudnya pembukaan pertama kali pembangunan Akademi Komunitas Putra Sang Fajar untuk dapat
melanjutkan generasi-generasi yang ada di lingkungan Kota Blitar dan sekitarnya menjadi generasi yang memahami tentang vokasi dan bagaimana perjuangan dalam perjalanan memahami kehidupan yang lebih lanjut lagi. Rabbana atina hidupana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rusulika wa tu'zina yawmal qiyamah innaka la mi'ad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. AKN Putra Sang Fajar merupakan diploma 1 Community College atau CC Blitar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar yang bekerja sama dengan PNS ITS Surabaya. Sejak tahun 2012 telah terjadi peralihan dari CC Blitar menjadi program studi di luar domisili atau PDD Politeknik Negeri Malang Rintisan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 161/P/2012 tentang perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili dengan mengusung 2 program studi, yaitu manajemen informatika dengan konsentrasi pada studi teknik informatika, multimedia, dan administrasi bisnis, dan konsentrasi studi administrasi perkantoran. Rintisan Akademi Komunitas Negeri Blitar mampu bersaing di lingkup pendidikan tinggi Blitar. Tahun 2014, PDD Polinema Rintisan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar telah berhasil menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Permendikbud nomor 156 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi, dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Diharapkan, pendidikan vokasi ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang murah oleh setiap mahasiswanya. Ya, hari ini bersamaan bulan Bung Karno, masih dalam suasana bulan Bung Karno, Kota Blitar telah melakukan satu peristiwa bersejarah dan ini sudah kita tunggu-tunggu dalam waktu yang cukup lama. Sejak tahun 2012 kita sudah mencoba dan alhamdulillah baru tahun ini bertepatan dengan bulan Bung Karno kita lakukan pemasangan tiang panjang pembangunan kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Ini dengan harapan dengan dibangunnya kampus negeri Komunitas Putra Sang Fajar ini merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat Kota Blitar khususnya telah terbangun satu kampus yang representatif dan mudah-mudahan ini juga membawa perubahan baru khususnya pengembangan ekonomi masyarakat Kota Blitar dengan terbangunnya kampus negeri Akademi Komunitas Putra Sang Fajar ini yang diawali pembangunannya tahun ini. Sesuai dengan master plan
itu ada beberapa titik nanti yang dibangun. Kali ini baru titik yang pertama untuk sekretariat dan beberapa ruang kuliah yang nanti secara multi years dari tahun ke tahun selalu diajukan usulan untuk lebih menyempurnakan sesuai dengan master plan dalam perencanaan pembangunan kampus Akademi Komunitas Putra Sampada. Untuk target selesai kapan? Ya, pembangunan tahap pertama ini ditargetkan pertengahan bulan Desember sudah selesai. Kemudian nanti usulan anggaran tahun 2021 itu juga sudah disampaikan. Kita nunggu hasil evaluasi dari Kemendikbud, karena perlu diketahui pendanaan ini adalah full dari APBN melalui Kemendikbud di bawah naungan Dikti, sehingga sharing pemerintah Kota Blitar yaitu dalam bentuk menyiapkan lahan. Alhamdulillah lahan sudah kita siapkan, dan tahun ini, tahun anggaran 2020 itu dialokasikan anggaran dari Kemendikti yang sekarang di bawah naungan Kemendikbud, sehingga proses pembangunan secara fisik bisa dimulai tepat pada saatnya Kota Blitar memperingati bulan Bung. Total anggaran secara keseluruhan sekitar 21 yang disiapkan oleh APBN. Ya, mudah-mudahan nanti tahun 2021 juga diagendakan lagi, karena kita dalam multi years, sehingga nanti dari tahun ke tahun semakin sempurnalah master plan pembangunan kampus ini, karena lahannya masih cukup luas. Ini sampai ke utara sana itu juga memang disediakan untuk pembangunan kampus Akademi Komunitas Putra Sampada. Untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sampada ini kan termasuk pendidikan tinggi vokasi. Jadi artinya pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan tinggi yang lebih berorientasi untuk keterampilan. Jadi kalau di SLTA ada SMU dan SMK. Nah, kalau perguruan tinggi ada universitas dan vokasi. Jadi vokasi kalau di Indonesia kan ada politeknik, ada akademi komunitas. Nah, akademi komunitas ini sebenarnya sama seperti politeknik, hanya untuk sementara ini amanah kita hanya sampai diploma 2. Nah, kenapa diploma 2? Karena memang akademi komunitas ini lebih untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, makanya kan letaknya semuanya di kabupaten, daerah tingkat 2. Sehingga maksudnya memang untuk meningkatkan, untuk memberdayakan masyarakat di daerah tingkat 2 yang belum sempat kuliah, dan sehingga bisa kuliah di daerahnya, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan biaya yang relatif murah. Jadi ini kalau dibandingkan dengan politeknik, UKT kita kayaknya hanya 1/6-nya. Nah, jadi kalau politeknik kan sehingga saya minimal 3,5 juta. Kita maksimalnya hanya 1.150.000. Dan yang minimalnya sama dengan yang lain 500.000, bahkan bisa untuk yang 0 kalau memang untuk yang berhak menerima itu. Nah, untuk ini Pak nanti ada berapa bangunan bangunan? Total bangunan di area ini sesuai master plan ada 6. Jadi 6, yang satu nanti direktorat ya, kemudian nanti ada gedung prodi 4, ada gedung alumni, ada gedung unitas mahasiswa, sama sarana umum. Sarana umumnya 2, aula sama masjid. Hanya masjid ini kan nggak boleh kalau dari APBN, jadi mungkin nanti untuk masjid kita pikirkan apakah namanya tetap masjid atau harus diganti nama yang lain agar bisa didanai APBN. Kalau prodinya apa? Prodi sekarang yang ada adalah pengolahan hasil ternak unggas, kemudian penyuntingan audio video, dan yang satunya lagi adalah administrasi server dan jaringan komputer. Dan kita sedang mengajukan satu lagi, itu sudah evaluasi terakhir, insya Allah nanti tahun ajaran depan juga sudah jalan, yaitu otomasi perkantoran. Jadi nanti insya Allah tahun ajaran depan sudah 4 prodi.